Anak disabilitas? Ya, Oke. Jadi ini inspiratif banget, inspiring banget. Jadi apalagi hari ini hari ini bertepatan dengan Hari Disabilitas Nasional, dan ini keren banget. Yang main benar-benar anak disabilitas. Tegar ini latihan setahun lebih untuk memainkan film ini. Dia perankan sendiri dan ceritanya benar-benar menyentuh hati. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat dan juga inspirasi buat teman-teman yang lain juga. Harapan buat teman-teman dan juga menimbulkan harapan yang sangat luar biasa. Oke. Ini sedikit dong tentang cinta kuliah di luar negeri ini kan. Iya. Mereka dari mana sih cinta kan dengan jadi FPF ya dan viral. Iya. Ini kalian cinta kegiatannya di sana seperti apa sih selain kuliah? Ya cinta di sana kegiatannya sementara kuliah. Dia bilang aku mau coba kerja, katanya mau kerja di restoran kayak apa, di perusahaan atau mau cuci piring di restoran. Aku bilang nanti dulu deh semester depan. Sekarang fokus kuliah dulu. Dia pengen nyari tambahan sendiri dan aku bilang nanti semester depan. Jadi sekarang fokus kuliah dulu dan dia benar-benar kalau dipikir awalnya kita berat ya, karena seorang yang biasanya anaknya harus sama kita terus, dia harus tinggal sendiri di rumah sendirian, kuliah sendiri, ngurus rumah sendiri, bayar listrik sendiri, bayar pajak sendiri. Jadi tapi nggak apa, itu latihan dewasa. Dan kemarin kita baru kasih hadiah cinta, kita baru ngirimin kucing kesayangan dia ke Amerika kemarin. Surprise, jadi kita kirimin dari sini berangkat ke sana kemarin dan nyampe ke sana dan senang banget, happy dia. Jadi di kontennya dibilang cinta mandiri banget di sana. Iya. Lihat cinta sendiri di sana, mandiri itu gimana? Iya, karena biasanya kalau di Jakarta di rumah tuh apa-apa kan bisa mbak. Nah di sana tuh bisa masak sendiri, terus bisa bikin Iya, jadi bisa masak sendiri, cuci baju sendiri. Kadang kan kita punya kadang kita punya CCTV, bisa ngelihat dia kegiatan di mana, kan suka bunyi tuh kalau dia lewat atau apa. Pas bunyi tuh aku lagi lihat dia lagi lipet-lipetin baju-baju di laundry kayak gitu. Aku sampai ya ampun, biasanya gue yang ngerjain nih, tapi Dan sekarang biasanya dia sendirian. dia nggak pernah ngelakuin itu sendiri di Jakarta Ya, gitu kan. Alhamdulillah sih, Dan berarti bisa masak, tiba-tiba bisa, yang tadinya cuma bisa masak mie instan doang, sekarang masak air panas. Sekarang bisa bikin nasi goreng, bisa bikin salmon, bisa bikin onigiri, apa aja dia bisa. Dan lihat YouTube, katanya cuma lihat YouTube aja dia udah bisa bikin masakan apa yang dia coba-coba sendiri. Dan itulah emang perlu kita kadang-kadang tega melepaskan anak kita untuk mandiri, karena memang tuh penting banget. Dan buat kepribadian dia, buat diri dia tuh tanggung jawabnya dia melatih tanggung jawab dan lain sebagainya gitu. Berarti akan membiarkan cinta nantinya kehidupannya di luar negeri, mungkin menjadi di sana atau tinggal di sana? Iyalah, saya membolehkan cinta kuliah di sana berarti karena dia kan dia ngambilnya film ya. Artinya nanti ya dia kuliah film, lulus kuliah harus kerja di Hollywood dulu lah. Buat apa jauh-jauh kuliah di Amerika, di Hollywood, di LA, tapi dia nggak mengembangkan ilmunya di sana gitu kan. Nanti setelah dia punya pengalaman di sana, jadi sinias besar, baru berbuat sesuatu buat Indonesia. Yes. Jangan buru-buru balik. Harus cari pengalaman, curi ilmu di sana, dan tularkan sama para sinias-sinias dan juga kreator film di sini gitu. Kalau untuk wejangannya sendiri kayak gimana? Kamu yang kasih buat cinta sendiri seperti apa? Jangan mah pasti yang nomor satu ya jangan lupa sholat. Ya. Terus bergaul hati-hati. Tapi alhamdulillah sih kalau cinta tipikalnya beda, bukan yang bisa terinfluence orang, malah kadang anaknya aneh beda sendiri gitu, lebih senang di rumah, lebih senang ke ke museum kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk berteman sih aku kadang cuma ngasih tahu hati-hati kalau memang udah nggak cocok atau ngerasa diri ini nggak baik buat gue, ya tinggalin, jangan temenan lagi gitu. Dan kita juga cinta tuh dia tetap budaya Indonesianya kental banget, walaupun dia teman-teman orang-orang luar negeri, orang bule segala macam. Kalau temannya ke rumah, mereka tuh benar-benar nggak main ke dalam rumah, ke dalam kamar, nggak. Mereka duduk di backyard, di belakang, di halaman, dan di depan CCTV. Jadi aku di lalu sini. datang di tempat yang bisa dipantau sama kita. Jadi dia ya tahu untuk jaga diri gitu kan. Dan justru banyak dia cerita teman-teman bulenya itu justru kagum sama budaya kita yang dimana mereka biasanya bebas segala macam. Mereka tuh selama itu masih tanggung jawab orang tua, mereka begitu, dan akhirnya malah mereka banyak belajar sama budaya kita. Nah itulah kita harus begitu, sebagai jangan sampai kalah budaya timur dikalahkan sama budaya barat. Kita justru harus menularkan ke mereka yang
membuat mereka juga bisa meniru kita. Gitu. Ya lucu teman-teman bulenya dia biasanya kan mereka kalau main ke rumah orang kan main ke rumah ke dalam main masuk aja. Ini enggak, si Cinta bilang di backyard aja tuh dekat ada CCTV, say hi to my dad katanya. Hey om, kata hey mister katanya I'm here kata. Dia duduk-duduk di belakang kayak gitu. Kayak kita bisa ngawasi. Dan Iman Cinta cerita kayak kemarin dia main ke rumah temennya, dia salim kan. Iya. Salam orang tua bingung buat apa gitu katanya. Gak usah bilang itu. Akhirnya dia cerita bahwa di negara Indonesia gua kita mau orang lebih tua harus salim, harus hormat. Terus malah dia cerita loh temen-temennya yang dulu katanya pada cuek-cuek aja. Kalau datang main masuk ke dalam, dia malah salut gitu loh. Ada ternyata temen, jadi punya anaknya tuh punya temen seperti Cinta yang basa-basi, ngobrol sama kakek neneknya, sama keluarganya, Sama terus salim itu sesuatu hal yang membuat orang tuh bingung kali di sana ya. Kok salim gitu kan? Dia. Sama ini kadang kalau dia tuh kan memang kebiasaan kayak misalnya kita kalau ngasih barang kan lewat pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri kan biasa kita diajarin orang tua gitu. Suatu hari dia kayak gitu dia ngasih ke tangan, nggak sopan kasih tangan kanan terus bulenya nanya emang bedanya apa tangan kiri sama tangan kanan. Tapi nggak apa, jadi ya tapi diceritakan alasannya. Budaya kita emang harus tangan kanan itu lebih baik daripada memberikan dengan tangan kiri. Gitu. Gini, gitu yang gue takutkan dari dulu adalah Cinta di luar negeri dapat pacar orang bule. Cuma kita kan nggak bisa menutup mata daripada kita larang-larang. Yang penting kita harus bilang sama dia bahwa cari yang seiman. Kalau lu pacaran, even nanti ujung-ujungnya dapat bule ya. Kalau nanti akhirnya nikah, lu harus seagama dia gitu mas. Tapi udah ada belum sih maksudnya Cinta? Nggak tahu, nggak tahu. Cuman dia temennya banyak. Iya suka curhat soal Cinta. Cerita dia yang suka sama dia banyak cerita. Ya. Ada orang dari beberapa negara, dari orang Indonesia juga ada gitu. Karena Cinta kan orangnya ini ya easy going, lovable dan nggak apa ya. Dan dia tuh nggak pernah ke party, nggak pernah ke begitu enggak. Kalau diajak begitu dia nggak mau. Nggak tahu. Dari sininya udah begitu ya. Dari tinggal nanti sini nih kalau di sana nih ya. PR-nya kan beda sama Cinta karakternya. Dia kan Nino gaul, main gitu kan. Oh Cinta juga bergaul tapi dia bergaulnya dia bisa apa ya? Minum aja cuma air putih dan susu. Kayak Coke, soda itu dia sama sekali nggak suka. Ya, jadi beda sih anaknya memang dari kecil emang udah beda. Antik ya. Antik banget. Kalau aku bilang kayak anak senja. Kenapa? Calon mantu, kriteria. Wah itu bapaknya yang jawab kali ya. Seagama. Terus kedua, dia harus at least sama dengan Cinta levelnya, bukan level kekayaan ya, bukan. Tapi cara berpikir, pendidikan. Karena gini, karena kalau beda level nanti pasti akan ada masalah perbedaan. Nanti nggak bisa diajak main ke pergaulan kita, nanti cemburu-cemburuan, malah nanti lu sombong apa segala macam. Jadi ada ketimpangan tuh kurang baik juga. Jadi harus cari yang stratanya sama. Bukan kita bicara kekayaan ya. Kita bukan berarti Cinta lu harus jadi dapat cowok kaya, kita nggak mau. Cowok kaya, anak orang kaya juga bisa jadi miskin. Bisa miskin. Bapaknya yang punya duit harus kan. yang punya visi yang sama. Punya kemauan pola pikir yang sama. Itu sama. Pendidikannya juga sama. Dalam arti kata nanti nyari duitnya juga sama-sama. Ya nggak ada yang nanti satu nganggur, satu lagi visinya udah beda, udah susah nanti, udah nggak ketemu. Jadi intinya gitulah, harus bekerja keras. Intinya gue nggak mau, bukan berarti harus anak orang kaya. Gue nggak mau anak orang kaya tuh biasanya kalau anak orang kaya, bapak gue kaya, ntarnya jadi miskin biasanya. Karena dia udah mengandalkan bapaknya kaya. Nggak bisa ngapa-ngapain biasanya kan. Iya. Dan Cinta, percaya apa enggak, anak seorang uya-kuya, Cinta waktu daftar kuliah itu dia bayar sendiri. Tapi uang kuliahnya saya yang bayarin. Walaupun Cinta bilang aku punya tabungan bisa bayar sendiri, enggak, itu tanggung jawab papa. Tapi Cinta itu sampai sekarang itu dari gue tinggal dari bulan Agustus 9, 10, 11, 12, udah 4 bulan ya. 4 bulan itu dia cuman habis uang itu enggak sampai $1.000 untuk semuanya loh, untuk makan, untuk bensin segala macam. Artinya dia irit banget. Dia benar-benar bisa bikin nasi sendiri. Terus habis itu dia tuh orangnya humble ya. Jadi banyak suka dikirimin makanan sama ibu-ibu temennya gitu. Jadi irit tuh tiba-tiba ada yang
CCTV gue bunyi tiba-tiba ada orang bawa makanan, bawa bawa cinta. bubur, bawa Irit nasi gitu. haina. Dan dia tuh nggak suka jajan, jadi nggak suka jajan di luar. Dia bener-bener di rumah tuh nimbun makanan gitu. Jadi dia masak sendiri, masak nasi sendiri, masak telur sama nasi doang. Biasanya coba anak-anak orang kaya di luar negeri Amerika, katanya ada yang apartemennya aja sebulan itu sampai 6.000 USD, berarti 90 juta buat nyewa sebulan, apartemen. ya. Lah, cinta untuk uang makan segala-galanya gitu, 4 bulan aja nggak sampai $1.000. Artinya ini anak hemat banget. Hebat dia menghargai orang tuanya orang tuanya bukan konglomerat, jadi dia menghargai, jadi nggak menghambur-hamburkan uang. Nah, gue hebat nih anak, irit. Jadi belanja Oh dia malah kadang suka telepon. ya, Mah aku kemarin kan memang dia datang itu kan musim panas, Iya. kan pergantian musim dingin. Dia bilang, "Ma, aku kedinginan, aku beli Iya. daleman ya." Itu aja harus ngomong yang ngomong sama terus bilang, aku. kamu beli aja. Kenapa? Enggak Pak, $30 mahal. Aduh, aku bilang $30 dia takut dan takut masih gue ngomong bilang, sama oh nggak aku. apa-apa Cin, kalau ada yang lebih murah nggak apa-apa, tapi kalau emang Cinta suka beli aja $30 mereka 400 ribuan ya. Itu oke dong untuk baju anget segala macam gitu, maksudnya nggak mahal-mahal amat ya, tapi emang nggak murah-murah. Cuma untuk di Amerika, di luar negeri $30 aja dia masih mikir. Sementara anak-anak lain belanja baju bisa sampai $1.000 sekali belanja baju. Ini anaknya irit banget. Dan Cinta kan bukan apa ya, dia emang hemat lah, $30 aja masih nanya Masih takut beli. telepon takut beli. Mahal gak sih, Ma? Aku bilang ya udah beli aja, orang lagi pergantian musim panas ke dingin kan kasihan kalau nggak pakai daleman kan. Beli aja, udah beli ya udah. Kalau pas aku bilang udah beli aja, baru dia beli. Sampai saya bilang, Cin, bapak lo emang bukan kaya raya, bukan konglomerat, Iya, tapi tapi nggak nggak miskin-miskin amat. Gitu. Ya itu beli aja gitu, saya lagi itu perlu gitu. Iya. Dan dia sempat bilang kemarin, "Mah, aku pengen makan Jepang deh, makan makanan Jepang gitu." Wis, luar biasa Ton. Pengen makanan Jepang, dibilang gitu. Kayak apa sih? Kayak all you can eat gitu ya. Tapi mahal Pak, gitu kan. Berapa? Dibilang gitu. Satu orang itu kalau nggak salah $28 apa $28 satu orang makan all you can eat. Makan aja Cin, bilang gitu. Jadi dia itu untuk makan enak aja masih suka nanya gitu. Ya boleh nggak aku Boleh spend uang nggak segini? spend uang? Boleh, gitu. ya, itu biasa gitu loh. Tapi Iya. pendidikan, Cinta di sana cukup pendidikan atau kuliah sambil kerja di sana? Pendidikan, dia benar-benar YouTube aja dia cuman dia berhenti YouTube cuman terakhir bikin A Day in My Life A Day in kalau My nggak Life yang salah cuma ya, sambil yang cuma sambil pakai handphone dibalik pakai apa Masuk kuliah selfie pertama gitu. kayak gitu. Sama terakhir dia kemarin buat short movie karena dia kuliahnya film. Dia sempat bikin short movie, produser sendiri, bikin sendiri, terus dia juga main sendiri, nulis sendiri, dan itu kemarin udah tayang, judulnya Lost in America ada di internet, dan itu sempat dipuji sama ada salah satu sineas dosen di sana, profesor, yang bilang anak segede-gede bisa bikin proyek sendiri gitu. Ya, Dan dia buat di Amerika berdua sinematografinya Nino, bagus ya. dan itu yang surprise lagi castnya, bintang-bintang itu benar-benar nggak casting. Jadi ada orang di jalan gitu, kita mau syuting di sini, ditawari satu-satu, Pak mau ikutan nggak? Diterangin, ada yang nolak, akhirnya ada yang mau. Oke, diajarin dulu, gini caranya gini. Tapi waktu kejadian itu kita itu duluan, kamu yang ngomong enggak, kamu aja yang ngomong, Iya, iya. kamu yang ngomong. Dia suka ini, Dorong-dorongan iya ya? dorong-dorongan kayak kamu bagus Trit bahasa Inggrisnya, aku nggak bisa. Tapi akhirnya Cinta yang ngomong, udah. Jadi aduh. Cinta yang ngomong sendiri, dan dia bener-bener lucu sih pemeran itu. Cuman kadang-kadang dikasih cuman $10 gitu kan. Kadang-kadang ada yang nolak, dia bilang nggak usah, aku udah seneng main. Ya, buat Jadi school, bener-bener kita bilang, buat orang-orang ini yang ya. lagi lewat gitu diajak main. Jadi Mereka itu mah bener-bener happy-happy aja kayak orang reality sana. show tapi film gitu, short movie. Todong ya. Iya, menurut gue itu lebih keren dari director saudara-saudara terkenal, karena dia bener-bener nggak pakai casting, dia ngajarin di tempat, langsung syuting di situ. Karena nggak ada bridging gitu. Nggak Iya, ada. Bukan udah nggak ada, terus aja lah, udah nggak ada aja. baca-baca reading segala macem, udah nggak ada briefing, udah segala macam nggak ada, udah keren sih. Kak, update tentang bola dong. Bola, Iya. oke. Sorry aku baca karena Uruguay kan kalah dengan Ya. Korea Selatan, Ya. walaupun sempat mengalahkan Ghana Ya. 2-0. Komentar Mas Win sebenarnya. Gue emang menantikan kemarin Korea Selatan masuk ke dalam 16 besar, dan kalau sampai kemarin Uruguay menang, artinya kan Korea Selatan tertutup walaupun dia menang berapapun karena selisih gol ya. Dan akhirnya kemarin waktu pertandingan itu kan Korea Selatan udah menang duluan tuh, di menit terakhir lagi digolin tuh sama si Korea gitu kan.
Terus tapi pertandingan Uruguay lawan Ghana masih berlangsung 10 menit lebih. Jadi gue deg-degan banget nontonnya. Jangan sampai gol, jangan sampai gue bela Ghana. Padahal gue nggak pernahnya bela Ghana. Dan akhirnya benar-benar Ghana bisa mempertahankan sampai terakhir. Udah bertahan dengan 2-0 itu aja. Kalau sampai dia lebih dari 2-0 selisih golnya kan Korea bisa nggak masuk. Maksudnya Korea Selatan kan udah mengalahkan Portugal nih. Iya. Dan akhirnya dia masuk babak Iya. 16 besar. Iya. Senang banget ada Negara wakil dari Asia, Asia ya. yang masuk 16 besar walaupun main gue kesel sama Jepang. Jepang aku. Jadi gara-gara Jepang, enggak Jepang masuk Trit. Oh, Jepang masuk ya? Iya, gara-gara Jepang masuk, Jerman jadi nggak masuk. Gitu kan. Dan itu juga menurut gue curang banget. Harusnya tuh bola udah sampai udah out, tapi wasitnya nggak tahu goblok apa buta gitu ya. Ya. Jadi itu tuh udah kena kan harusnya kan. Iya. Jadi sebel gitu loh. Kesel banget gitu loh. Jadi Jerman mesti dikalahkan oleh hal yang tidak masuk akal gitu. Serasa menyangka ini ya. Dia mah Aku sih cuman datang udah kalau udah teriak gol gue baru datang. Siapa yang masukin ya gitu. Pokoknya prediksinya dong, prediksi buat final Piala Dunia kali ini menurut Bang Uya siapa nih? ya gue jagoan gue Jerman udah lewat sih. Karena sesuatu hal yang Baper banget. norak banget sih gitu kan. Wasitnya Argentina perlu gimana? dikasih hukuman tuh apa? Kalau Argentina, gue nggak terlalu ngefans sama Argentina ya. sosok Messi gitu. Sosok Messi gue suka tapi nggak terlalu ngefans sama Argentina. Jadi gue malah berharap nih ya. Gue dari waktu awal, gue lebih banyak selain Jerman ya. Gue membela tim-tim yang underdog. Kayak Arab tuh gue bela dari awal. Tim-tim Asia tuh gue bela dari awal. Arab gue bela dari awal. Waktu Argentina kalah tuh gue seneng banget sama Arab. Luar biasa Arab. Nih Ya. kasih nih yang perempuan nih, sorry kalau aku bacanya agak salah ya. Kan pemain Korsel yang penyerang itu sekarang sudah Oh, iya. menjadi idola nih dan menjadi seperti seorang Saya public mereka aja. figure. Ah, Yang apa sih namanya Chong Yu Chung. ya yang pakai baju Tangguh Kak, nggak tahu kita yang pakai baju merah itu kan ada bajunya ya. Nah, sekarang dia sudah menjadi seorang bisa dibilang idola dan public figure lah. Banyak banget membanjiri sosmed. Ya, aku suka lihat di sosmed, Sampai yes. akhirnya dia mematikan handphonenya, komentar. Siapa sih? Itu pemain dari Korea Selatan yang ada di sosmed pakai apa baju-bajunya yang merah itu pada ngikutin pakai itu ya. Ya wajar lah ya kalau itu mungkin udah terganggu karena kan mungkin jadi lebih banyak atensi dari masyarakat, banyak fans mungkin idolanya ibu-ibu kayak seperti aku. Jadi mungkin ya kalau dia matiin handphonenya atau dia matiin sosmednya ya wajar lah. Wajar. Enggak masalah, nanti juga hidup lagi. Ya pokoknya kita bela antara Korea, Lumayan. Korea, USA lah. Malam ini USA gue bela. USA. Jarang-jarang orang bela USA kan. Korea Selatan sama USA? Enggak, bukan. Lawan Belanda. Oh, Belanda. Oh iya, USA. Oke, makasih.